Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama kami di channel Tunas Publik. Kali ini akan membahas bagaimana cara menambah anggota, upload anggota, dan bagaimana cara untuk mendapatkan KTA, yaitu di sistem pengelolaan anggota Gerakan Pramuka Jawa Timur atau yang disebut dengan SIPA. Langkah yang pertama yang perlu kakak ketahui, buka browser, usahakan dengan Google Chrome terbaru, ketik alamat web SIPA Pramuka Jatim .or.id. Kemudian masukkan username dan password. Nama username adalah nama yang sesuai dengan nomor gugus depan. Jika kakak belum mendapatkan username, segeralah melaporkan ke kuartir ranting. Kemudian akan diteruskan ke kuartir cabang untuk mendapatkan username dan kata sandi. Username 13 adalah kode kabupaten atau kota. Titik 19 adalah kode kecamatan. 193 adalah nomor gugus depan. Kata sandi sesuai apa yang sudah diinginkan oleh lembaga atau gugus depan masing-masing. Kemudian klik masuk. Dan yang keempat, tambah anggota satu persatu. Artinya kakak ada dua pilihan untuk menambahkan anggota baru. Yang pertama secara satu persatu, dan yang kedua secara jumlah yang banyak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sesuai dengan anggota, yaitu satu persatu. Maka klik menu anggota, tambah anggota. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian isi sesuai dengan data yang ada. Usahakan jangan sampai salah, terutama mengenai dengan tanggal lahir, karena tanggal lahir itu termasuk nomor anggota. Yang pertama, nick diisi kalau ada, kalau tidak bisa tidak usah. Yang wajib diisi adalah yang ada tanda seru merah. Ini wajib, kecuali yang ada tanda merah tapi yang berwarna hitam, itu tidak perlu diisi. Oke, sudah diketahui ini adalah gugus depan Probolinggo 19193, yaitu MTS Syarif Hidayatullah. Ini adalah contoh. Nanti akan muncul sendiri. Ini adalah akunnya MTS Syarif Hidayatullah, yaitu nomor 19193. Oke kakak, kita lanjut. Next jika ada diisi. Tapi jika tidak bisa, maka lewati, langsung masuk ke nama depan. Saya bercontoh di sini, Muhammad Khalilur Rahman. Ada 3 kata. Jika hanya ada 2 kata, maka yang di tengah tidak usah, langsung diisi yang di belakang. Karena ini ada 3 kata, maka harus diisi semuanya.
Muhammad Halilur Rahman. Ini jika ada 3 kata. Jika ada 2 kata, Halilur dihilangkan menjadi Muhammad Rahman. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan jenis kelamin. Jenis kelamin, kalau putra putra, kalau putri putri. Muhammad Halilur Rahman putra, pilih agama Islam, pilih golongan. Golongannya seumpama itu adalah siaga, silakan diisi siaga. Kalau penggalang, penggalang. Kalau penegak, penegak. Kalau pandega, pandega. Kalau pembina, pembina. Jadi di sini bisa diisi peserta didik dan juga pembina atau anggota dewasa. Silakan. Di sini Halilur Rahman saya contohkan sebagai penggalang. Golongan darah kalau ada silakan diisi, kalau tidak diketahui bisa dilewati. Tempat lahir Probolinggo, karena ini adalah daerahnya, yang sebagai contoh adalah daerah Probolinggo, maka saya isi Probolinggo. Tanggal lahir, nah ini yang perlu kehati-hatian, karena tanggal lahir ini yang akan menentukan nomor kartu tanda anggota kakak-kakak atau adik-adik. Jadi usahakan tanggal lahir ini yang benar-benar valid. Saya contohkan di sini. Tanggal lahir 08 dulu di sini bulan tahun 2004 bulan Januari tanggal 8. Jadi harus selalu dicek. 8 Januari 2004. Alamat saya beri contoh di sini Desa Pelampang. Nomor HP kalau ada, nomor telepon kalau ada diisi, kalau tidak ada dilewati. Nomor HP juga sama, kalau ada diisi, kalau tidak ada dilewati. Kebetulan ini ada. Sebelum kakak-kakak itu mengklik simpan, maka terlebih dahulu cek dulu data dari atas. Oke, yang pertama adalah Gus Irfan Syarif Hidayatullah, anggota, terus nama Muhammad Halilur Rahman, putra, penggalang, kemudian Probolinggo, tanggal lahir 8 Januari 2004, Desa Pelampang, nomor HP. Nah, kalau ini sudah benar, valid sesuai data yang ada, maka bisa disimpan. Otomatis nanti akan muncul di sini. Kalau sukses, akan ada menu di sini sukses menyimpan data. Tapi kalau tidak sukses, maka akan diketahui apa yang tidak sukses. Entah itu nama depan atau belum diisi, jenis kelamin, pilih agama atau yang lain. Ini akan diketahui kalau tidak sukses. Apa yang kurang? Yang jelas, kalau ingin sukses, usahakan lengkapi data-data yang ada, sesuaikan dengan data yang ada. Kemudian yang wajib diisi datanya adalah yang tanda seru warna merah. Nah, itulah cara untuk tambah anggota secara satu persatu. Sudah bisakah kakak atau adik-adik? Tentunya sudah bisa. Oke, saya lanjutkan untuk tambah anggota secara jumlah yang banyak. Yang pertama, kembali lagi ke menu anggota. Nah, menu anggota. Oke, klik menu anggota. Kemudian
upload data anggota. Nah, masuk menu upload data anggota. Ya. Kemudian lihat apakah di sini benar-benar adalah nomor gudep serta nama gugus depannya. Nah, kalau iya silahkan pilih Excel. Nah, pilih Excel ini maksudnya jika sudah mempunyai template. Tapi kalau belum mempunyai template silahkan unduh dulu template. Nah di sini silahkan. Oke, kita coba unduh dulu. Nah ini sudah diunduh seperti ini. Tabel-tabelnya, nomor gugus depan, contoh Kota Malang, nama depan, nama tengah, nama belakang, jenis kelamin, agama, golongan, siaga, penggalang, penegak, pandega. Ini kalau disesuaikan dengan urut, bisa juga pembina di atas, kemudian anggota. Bisa juga anggota atau pembina. Silahkan. Asalkan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kemudian golongan darah, tempat lahir, tanggal lahir. Ya ini ya sama seperti yang tadi, tanggal lahir dan tempat lahir ini harus benar-benar valid karena ini yang akan menentukan nomor anggota. Alamat, kecamatan, kabupaten, kode pos, nomor HP atau email. Ini cuma ada tambahan email kalau di jumlah secara banyak. Oke Kak. Kebetulan di sini saya sudah mengisi contoh di sini. Nah, template-nya di sini saya coba isi ada 2. Nah, setelah diunduh maka saya coba isi. Ini contohnya saya sendiri. Ini Rustam Suprianto. Nah, karena ada 2 kata maka di depan dan di belakang yang diisi. Kalau yang di tengah tidak usah diisi. Nah itu. Kalau yang nomor 2, nah ini samakan 3. Gus Adim Holil. Nah ini ada 3 kata, maka diisi semua. Sama jenis kelamin, laki-laki, agama Islam. Nah ingat ya, kalau jenis kelamin ini sesuaikan dengan nomor gugus depan. Kalau nomor gugus depan itu 193 atau ganjil itu adalah yang putra. Kalau 194 atau yang disebut dengan genap itu adalah perempuan. Jadi kalau yang perempuan tidak boleh dimasukkan di sini. Tetap satuan terpisah karena akunnya juga berbeda. Jadi yang perempuan tidak usah di sini. Ya, ada akunnya masing-masing. Oke Kakak, lanjut. Agama, Islam, golongan. Nah, saya sendiri sebagai contoh itu adalah pembina, kemudian ini adalah anggota, itu penggalang. Tempat lahir Purbolinggo, tanggal lahir, ya, alamat, kecamatan, kabupaten, kode pos, email. Nah, kalau tidak ada email atau nomor HP silakan dikosongi, tidak apa-apa. Nah, ini adalah contohnya Kak. Kemudian disimpan. Ingat disimpannya di mana, kita nanti akan upload. Oke, sudah paham cara ngisinya Kakak? Dan ingat cara ngisinya ini, nama ini harus benar-benar valid dengan tanggal lahir. Karena ini nanti akan muncul di KTA-nya kakak atau adik-adik. Oke, kita lanjut di sini. Di sini template, saya contoh template upload contoh. Ini contoh ya. Oke, kemudian masuk di Google kembali. Ya. Kalau sudah selesai mengisi file Excel, maka kita langsung pilih Excel. Nah, kalau selesai mengunduh, kemudian diisi, kemudian kembali lagi ke anggota, upload data, nah, pilih Excel. Oke, saya lihat di sini. Nah, cari dulu template.
Oke, template contoh ini ya Kak. Ini contohnya. Klik, kemudian open. Jika sudah masuk seperti ini, template upload contoh seperti ini. Tergantung ya, kalau ukurannya, kalau semakin banyak ukurannya yang ini, peserta berapapun peserta jika dimasukkan di sini, semuanya ini kan hanya 2, jadi bisa beberapa anggota di sini. Nah, maka nanti ukurannya berbeda di sini. Nah, ukuran ini akan mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi cepat dan tidaknya untuk mengupload. Oke ya Kak, kita coba upload. Langsung klik upload karena di sini sudah ada template-nya, sudah terisi, maka kita coba upload. Lihat masih 98%. Nah, ini akan suksesnya di sini ketemunya. Kalau tidak sukses, maka di sini akan ada keterangan. Keterangan apa yang kurang. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, usahakan data itu yang kakak-kakak atau adik-adik isi, usahakan isinya dengan valid. Kalau tidak valid, maka di sini akan muncul keterangan apa yang kurang. Biasanya yang sering muncul di sini keterangan yang tidak valid itu biasanya adalah tanggal lahir, cara meletakkan tanggal lahir. Nah, seperti contoh ini. Kadang-kadang tanggal lahir sesuaikan dengan ini. Tanggal dulu, bulan, kemudian tahun. Jangan sampai dibalik. Nah, kalau ini kebalik, maka di sini akan bunyi tanggal lahir tidak valid. Jadi perlu diulang. Artinya kembali lagi ke Excel, kemudian upload kembali. Apa kesalahannya? Sesuaikan dengan keterangan yang ada. Oke. Nah, ini sudah 100% Kakak. 100%. Artinya kalau sudah 100% berarti ini sukses. Ya, itu caranya untuk mengupload atau menambah anggota sejumlah yang banyak, istilahnya anggota yang banyak, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya agar kita mengetahui peserta yang sudah diupload itu masuk apa tidak, sukses apa tidak. Oke ya Kak, yang pertama tadi sudah saya masukkan secara satu persatu dengan nama yang berbeda, satu orang. Kemudian secara jumlah yang banyak ada 2, yaitu pembina dan anggota. Kalau yang pertama satu persatu, itu contohnya adalah anggota. Nah, tentunya ada 3 di akun ini. Kebetulan akun ini adalah gugus depan yang baru dimasukkan atau yang baru didaftarkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ketiga-tiganya ada 2 anggota, 1 pembina. Maka kita coba lihat di sini, klik menu laporan. Menu laporan. Nah, menu laporan muncul, kemudian lihat daftar anggota gugus depan. Nah, kalau sudah klik daftar anggota gugus depan, kemudian cek di atas, kalau sesuai dengan GoodDep kita, maka langsung submit. Ada berapa yang masuk? Sukses apa tidak yang tadi? Ternyata, nah ini ya Kak, ternyata pembina, ada salah satu pembina sudah memasukkan beberapa anggota. Nah, kita coba cek yang 3 yang tadi atas nama Gus Adim Holil. Nah ini Kak, Gus Adim Holil sudah masuk. Nah, sesuai, yaitu alamatnya adalah Petunjungan. Yang kemudian adalah Muhammad Khalilur Rahman. Nah, kita lihat Muhammad Khalilur Rahman. Kita lihat lagi sukses atau tidak.
Muhammad Alilur Rahman. Nah ini ya kak, Muhammad Alilur Rahman. Nah ini masuk bisa Pelampang ya. Nah ini bawahnya lagi Gus Adim Holil. Kemudian tinggal satu yaitu pembina. Oh ini ada kak. Nah, ini ada Rustam Supriyanto ini. Nah, masuk. Dan ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah nomor anggotanya kakak nanti. Ini sesuai tanggal lahir. Nah, coba kita cek. Contohnya punya saya sendiri nih. 28 Juli 1986. Nah, ini adalah nomor KTA kita. Ini nomornya, nomor KTA sesuai dengan tanggal lahir. Oleh karena itu usahakan tanggal lahir ini usahakan benar kak. Ini 28 Juli 1986. Ini adalah nomor KTA-nya kakak. Dengan kode yang belakang 0007. Nah, ini kode uniknya. Kalau yang di depan adalah tanggal lahir, bulan dan tahunnya kakak. Oleh karena itu kakak usahakan jangan sampai salah. Sama dengan yang tadi. Sebenarnya ini adalah Muhammad Khalilur Rahman. Ini di Pelampang. Ini juga tanggal lahirnya 8 Januari 2004. Yang satunya Gus Adim Holil 8 Januari 2004. Nah ini hanya contoh. Jadi sama saya samakan. Kemudian nomor kode uniknya adalah 0374 yang membedakan. Meskipun sama tanggal lahirnya dan tahunnya sama, bulannya juga sama, maka kode unik yang ada di belakang ini tidak sama. Nah, ini yang menentukan. Ya, meskipun tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, ini yang menentukan. Oke kak, sudah jelas. Terus bagaimana? Nah, kalau mau mencetak KTA, nah, pertama kakak nanti buat surat, ya, buat surat kepada kuartir cabang, yaitu surat permohonan penerbitan KTA. Kemudian dilampiri daftar anggota Gus Depan. Dilampiri. Contohnya seperti ini langsung dicetak. Nah, langsung dicetak. Kemudian sebagai lampiran dari surat tersebut, dari surat permohonan penerbitan. Untuk masalah mencetaknya mau dibentuk apa silahkan kakak, tergantung pada Gus Depan masing-masing. Tapi untuk permohonan untuk penerbitan KTA itu harus ke Kuarcap. Jadi akun di Gus Depan baik di ranting tidak bisa mencetak atau menerbitkan KTA. Yang bisa menerbitkan KTA itu adalah kuartir cabang, ya, baik itu kabupaten ataupun kota, seperti itu. Tapi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di Probolinggo maka permohonan penerbitan KTA itu di Kuarcap Probolinggo. Kalau di Surabaya ya Kuarcap Surabaya. Kalau di Pasuruan, kalau di Banyuwangi ya Banyuwangi. Itu agak tergantung pada daerahnya masing-masing. Jadi kalau di daerah lain tidak bisa kakak. Oleh karena itu silakan kakak permohonan, maka nanti ini sekaligus akan keluar kakak. Masalah dicetak silakan. Masalah pencetakan bentuknya seperti apa diserahkan kepada Gus Depan. Contoh ini adalah contoh KTA yang sudah dicetak dan memohon permohonan ya, kepada kuartir cabang untuk penerbitan KTA. Contohnya seperti ini kakak nanti. Akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah contoh KTA sesuai dengan nomor yang ada. Nah, kenapa? Nah, nomornya ini tidak sama. Yang belakang tanggal lahirnya sama. Karena ini adalah kemarin di gugus depan kami sendiri. Ini saya mengusulkan bukan di Syarif Hidayatullah. Nah, bukan di sini ya kak. Gudep kami yang saya usulkan kemarin khusus untuk cetak KTA
gudeg yang pertama saya, Kak. Nah ini, jadi kodenya beda, 02. Kalau yang ini 07, Kak. Tidak sama kan? Nah, jadi kalau ingin ini mau dicetak, silakan mengajukan permohonan dulu kepada kuartir cabang. Seperti itu. Kalau ini yang sudah mengirimkan surat permohonan penerbitan KTA, kemudian dilampiri dengan daftar anggota Gus Depan, hasilnya seperti ini. Ini. Terus apakah bisa mendaftarkan di masing-masing Gus Depan? Contohnya lebih dari 2 Gus Depan. Bisa. Tapi tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu sebenarnya, Kak. Tidak perlu untuk menginput kembali data-datanya Kakak di beberapa Gus Depan. Andai saja ada beberapa Gus Depan dalam satu pembina, cukup 1 saja, itu sudah cukup, Kakak. Seperti itu. Karena itu sudah langsung masuk database di Jawa Timur. Seperti itu, Kakak. Jadi tidak perlu sebenarnya. Itu, Kakak, ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya jelaskan kepada Kakak. Sekali lagi, Kakak, jika ingin mengetahui atau cara mencetak KTA, maka harus ada permohonan penerbitan dulu kepada kuartir cabangnya masing-masing. Ya sudah, itu saja, Kakak. Bagaimana cara mengupload secara pribadi atau satu orang, kemudian dengan jumlah yang banyak, kemudian bagaimana cara mengusulkan KTA. Itu secara prosedurnya, Kak. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada salah hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya memandu sebisanya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau prosesnya kurang tepat, maka kami dari channel Tunas Publik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.